Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali hadir sama-sama mengkaji yaitu tafsir Al-Quran. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Al-Imran ayat ke-8, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh, janganlah Engkau palingkan qulubana, hati kami kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelahnya Engkau berikan petunjuk kami, wa hab lana, dan berikanlah lana kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, yaitu rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Di dalam ayat ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu mengenai ayat-ayat muhkamat dan ayat mutasabihah. Maka di dalam tafsir ini secara mengatakan faka'anna qaula ar-rasikhina fil ilm. Jadi seolah-olah, maka sesungguhnya ini seolah-olah orang-orang yang dalam ilmunya, yang di sebelumnya, yang dalam ilmunya itu mengatakan apa? Inna kullu muhkam wa kullu mutasabih huwa min indillah. Sesungguhnya ayat muhkamat, yaitu ayat yang jelas tafsirnya, jelas maksudnya, dan juga mutasabih, ayat-ayat yang enggak jelas maksudnya, enggak jelas tafsirannya, itu min indillah, dari sisi Allah. Artinya di ayat Quran ini, seperti saya ulang lagi Pak ya, di ayat Quran ini, Al-Quran ini terdiri dari dua macam ayat. Yang pertama ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, seperti aqimis shalah, kan kita perintah salat, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Ini masuk kategori ayat muhkamat, artinya jelas maksudnya. Kita disuruh salat, kita disuruh menjauhi zina, kan gitu maksudnya. Ada juga ayat mutasabih. Ayat mutasabih ini ayat yang masih masih belum jelas maknanya, seperti innallaha ar-rahmanu ala arsistawa, sesungguhnya Allah bersemayam di atas aras. Itu kan kita masih bingung, tapi bagaimana Allah bersemayam, kan gitu. Ada juga ayat mutasabihat seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah ini kan belum jelas mengenai tangan Allah gimana maksudnya. Nah, orang-orang yang ar-rasikhin ilm, orang-orang yang dia punya ilmunya mendalam Pak, itu apa? Mengatakan bahwa baik itu ayat mutasabihat maupun ayat muhkamat itu semua datang dari sisi Allah. Wal muhkamat nu'ammilu bih. Kalau ayat muhkamat itu buat diamalin, sedangkan wal mutasabih nu'minu nabi. Sedangkan ayat mutasabihat itu untuk diimani. Gitu. Jadi artinya di Al-Quran ini ada dua ayat. Yang pertama ayat muhkamat, itu fungsinya untuk diamalkan, sementara ayat mutasabihat ini fungsinya untuk diimani. Nah itu ini merupakan apa? Bahadi yal hidayah. Maka keyakinan ini Pak merupakan petunjuk, merupakan hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami kepada kesesatan. Hadaitana, setelah Engkau ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan kami hidayah. Yaitu apa? Berupa petunjuk, keyakinan bahwa ayat muhkamat, yaitu ayat yang misalnya perlu untuk diamalkan, sementara ayat mutasabih ini adalah ayat untuk diimani. Gitu. Artinya apa? Mereka berharap jangan dipalingkan hati mereka kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah apa? Setelah mereka diberikan hidayah.
Apa pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, Pak? Pelajaran yang pertama kita bisa ambil dari potongan ayat ke-8 ini, yaitu bahwa yang namanya hati, Pak, walaupun Bapak sudah duduk di sini, misalnya sudah duduk di sini mendengarkan kajian, mendapatkan hidayah, itu nggak menutup kemungkinan, Pak, Bapak bisa dipalingkan kepada kesesatan. Jadi nggak ada jaminan. Kita ngaji, kita dengerin yang baik-baik, terus kita pulang kita tetap di orang baik, nggak ada jaminan. Bisa jadi pas pulang kita mengkol misalnya kemana, ke tempat istilahnya yang berbau maksiat, itu nggak menutup kemungkinan. Maka kalau memang itu nggak menutup kemungkinan, kita sadar diri kita lemah, kita sadar bahwa hati kita yang membolak-balikan adalah Allah, maka mintalah kepada Allah supaya apa, Pak? Supaya hati kita jangan dipalingkan kepada apa? Kecenderungan kepada kesesatan. Ba'da hidayah, setelah Allah memberikan kepada kita hidayah. Makanya Rasulullah kan mengajarkan kepada kita apa, Pak? Doa, ya muqallibal qulub, wahai zat, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami atas apa? Atas agama kamu. Wasabbit ala ta'atik, dan tetapkanlah hati kami atas ketaatan kepadamu. Kenapa, Pak? Karena yang namanya kekuasaan yang membolak-balikan hati kita itu bukan kita, Pak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita kan pengennya jadi orang benar, Pak. Setiap kita pengennya jadi orang baik. Setiap kita pengennya ngaji. Setiap kita pengennya berjamaah. Tapi terkadang setiap kita melanggar itu semua, kecenderungan hati kita hilang. Kan begitu. Artinya apa? Kita nggak pernah benar-benar berkuasa karena melakukan hal itu. Maka kita diminta sama Allah supaya kita apa? Berharap yang namanya apa? Ditetapkan kita punya keimanan, ditetapkan kita punya hidayah, dan dijauhkan daripada kecenderungan kita terhadap kesesatan. Dan juga ayat ini, Pak, pelajaran yang kedua bisa kita ambil bahwa di dalam kehidupan ini, yaitu tadi sama seperti Al-Quran, ada sesuatu yang jelas, ada sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang jelas itu ya memang kita mesti amalkan, sesuatu yang tidak jelas mesti kita imani. Satu contoh, sesuatu yang jelas dalam syariat Islam, kita diperintahkan untuk bekerja, berusaha. Itu kan jelas perintah. Nah, untuk perintah yang jelas ini, ya udah kita tinggal jalanin aja. Kalau memang kita cara kerja kita dengan berdagang, daganglah yang jujur, karena Al-Quran mengajarkan kita dagang harus jujur, jangan ngulangin timbangan, jangan misalnya menutupi sesuatu yang jelek ditutupi seolah-olah baik. Nah, ini kan syariat yang jelas, jalanin itu. Nah, sementara hasilnya, takdirnya, apakah setelah kita dagang jujur ternyata sepi, setelah dagang jujur kita tetap aja susah, ini adalah sesuatu yang mesti kita imani. Karena apa? Karena ini merupakan bagian daripada takdir Allah. Terima, walaupun kita udah jalan ini yang selain yang jelas perintah Allah, tapi ternyata pada kenyataan takdir Allah berbicara lain, tetap kita dikasih susah, tetap kita dikasih kesempitan. Terima, imani, itu pemberian Allah. Dan apa? Istiqomah, kita yakin itu apa? Jangan apa? Jangan sampai kita berpikir buruk kepada Allah. Kalau misalnya kita udah berpikir buruk, maka kita udah dipalingkan, Pak, kecenderungan kita kepada kesesatan. Dan juga, Pak, pelajaran yang kita bisa ambil yang kedua, di ayat ini Allah katakan apa? Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami miladunka, dari sisi kamu, rahmat, kasih sayang. Innaka, karena sesungguhnya engkau antal wahhab, adalah maha pemberi. Kenapa di sini dikatakan wahab lana, Pak? Begitu. Berikanlah kami rahmat. Karena yang namanya rahmat itu, Pak, rahmat itu adalah pemberian Allah, bukan hak bukan kewajiban Allah. Sekali lagi, Bapak catat, yang namanya rahmat itu adalah pemberian Allah, bukan kewajiban Allah. Maksudnya begini, nggak lantas kalau misalnya Bapak udah menunaikan kewajiban sholat, Bapak berhak meminta rahmat Allah. Karena Bapak udah menunaikan kewajiban, lantas Bapak tuntut ke Allah, ya Allah, kasih saya dong rahmat, saya kan udah sholat. Ya Allah, kasih saya dong rahmat, saya kan udah ngaji. Enggak begitu. Yang namanya rahmat itu bukan kewajiban Allah. Rahmat itu adalah murni pemberian Allah. Jadi nggak lantas Bapak duduk ngaji di sini dengerin kajian tafsir,
Bapak lantas pantas minta sama Allah, menuntut rahmat dari Allah, nggak pantas tetap. Kenapa nggak pantas? Ya kalau mau jujur, sehat kita dari Allah. Mau kita melangkahkan kaki, Allah yang gerakkan. Allah juga kasih kita sehat. Maka pantas kita masih menuntut juga Allah supaya Allah menunaikan kewajibannya memberikan rahmat kepada kita. Ya nggak pantas lah. Semuanya modal dari Allah. Maka karena kita sadar kita nggak punya apa-apa, sehat juga dikasih Allah, hidayah juga pemberian Allah, maka bahasa yang paling santun kita dengan Allah, wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari sisi kamu yaitu rahmat. Kan begitu, Pak. Ya karena memang murni kita datang di sini murni pemberian Allah, karena nggak juga setiap orang bisa datang, Pak. Ada yang memang udah tertarik pengen datang, ada aja kerjaan yang kadang bikin jadi halangan, kan begitu. Itu bukti bahwa apa? Bahwa kita memang di sini benar-benar dihadirkan Allah. Allah mau kita hadir, dihadirkan. Maka ketika kita sadar itu, ya kita tinggal berharap meminta sama Allah supaya Allah kasih kepada kita yaitu rahmat. Kenapa, Pak? Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau Allah Maha pemberi rahmat, gitu, Pak. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fihi, ya Tuhan kami, wahai yang memelihara kami, innaka sesungguhnya Engkau jami'un nas akan mengumpulkan manusia liyaumi la raiba fihi, di hari yang tidak ada keraguan di dalam. Maksudnya apa? Yaitu di hari kiamat. Dan nggak ada keraguan lagi bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dan ini yang mesti kita yakini. Karena biar bagaimana juga jujur kadang kita suka ragu. Terlihat keraguan itu terbukti dari perilaku kita yang jauh daripada keyakinan kita terhadap kiamat. Masih kita melakukan kesalahan, masih kita melakukan dosa. Dan itu merupakan bukti bahwa kita memang mungkin masih ragu akan kiamat. Maka dia Allah meyakini kita bahwa nanti kita nggak akan apa, Pak? Bahwa nanti semua manusia akan dikumpulkan liyaumin la raiba fihi, di hari di mana di situ nggak ada keraguan lagi. Di situ ada siksa, di situ akan dibalas nikmat dengan nikmat, di situ akan dibalas kesesatan dengan azab, dan itu nggak akan diragukan, dan itu berupa pasti akan terjadi. Kenapa, Pak? Itu pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, itu nggak akan mengingkari janjinya. Nah, Pak, yang perlu kita tahu, Pak, bahwa yang namanya Tuhan adalah zat yang nggak pernah mengingkari janji. Selain dari Tuhan memiliki kemungkinan besar pasti bisa mengingkari janji. Makanya syarat di antara syarat-syarat Tuhan yaitu apa? Tuhan nggak akan mengingkari janji. Nah Rasulullah, ini pertanyaan dia mana? Rasulullah kan orangnya amanah. Rasulullah kan amanah tuh gak mengingkari janjinya. Tapi kenapa Rasulullah gak disebut Tuhan? Kan begitu. Nah, yang perlu kita ketahui Pak mengenai masalah ini, masalah janji. Jadi dulu ketika turun ketika masa-masa turunnya surah Al-Kahfi, itu orang-orang pada bertanya Pak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana cerita tentang Ashabul Kahfi? Nah, sementara ketika itu Pak Rasulullah, ya ketika itu Rasulullah nggak bisa nyeritain. Kenapa? Karena belum turun wahyu. Ditanya terus, ya Rasulullah bagaimana cerita tentang Ashabul Kahfi ini? Bila ditanya. Ini apa? Ya karena udah saking ininya dibilang apa, ya udah tunggu besok. Tunggu jawabannya besok, kata Rasulullah gitu. Akhirnya apa? Ditunggu besok, benar nggak tuh turun wahyu mengenai apa Ashabul Kahfi, berita dan cerita tentang Ashabul Kahfi, turunlah wahyu kepada Rasulullah, lalu disampaikan berita tadi. Tapi Pak ada satu kesalahan yang apa? Yang langsung dikoreksi sama Allah atas perilaku Rasulullah. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan besok gua kasih apa? Jawabannya. Nah, dikoreksi bagaimana? Dikatakan oleh Allah, wala taqulanna lisayyin inni fa'ilun dzalika ghadan. Kalau kata Allah gitu,
Janganlah kamu mengatakan kepada mereka bisyai'in terhadap sesuatu, ini sesungguhnya aku fa'ilun dzalika ghadan. Sesungguhnya aku akan mengerjakan yang demikian itu ghadan, besok. Rasulullah langsung. Negur, kenapa? Illa an yasha Allah, kecuali kamu ngomong insya Allah gitu. Wadkur, dan ingatlah Rabbaka Tuhan kamu idza nasita, ketika kamu lupa. Nah, maksudnya gimana Pak itu ditegur? Rasulullah ditegur begitu, jangan ngomong pasti besok. Kenapa? Walaupun Rasulullah jujur, walaupun Rasulullah amanah, kalau Allah nggak ngasih gimana? Ya, kalau Allah nggak nurunin wahyu gimana? Kan gitu. Artinya apa? Setiap kita nggak akan pernah benar-benar bisa menunaikan janji kita kepada orang lain, kepada siapapun, kecuali Allah yang ngasih kesempatan, kecuali Allah yang ngasih kita punya waktu, kecuali Allah yang masih kita punya kesehatan. Kita janji yang orang, Bapak bilang besok bukan datang misalnya. Nah, ini sebenarnya kan ucapan yang istilahnya bisa dibilang kurang ajar. Kenapa? Kalau misalnya Allah besok kasih kita sakit gimana? Oke lah, kita sehat, kita jalan. Tahu-tahu di jalan ketabrak. Kalau misalnya Allah kita kecelakaan gimana? Kan gitu. Kenapa Pak? Karena yang namanya janji bisa ditunaikan itu kan beberapa faktor. Pertama dari waktu yang ada, tempat yang ada, kesehatan diri yang ada. Sementara semua itu ada di tangan Allah. Maka perlu ketika kita mengikat janji kepada siapapun dia, katakan insya Allah sebagai bentuk apa? Bentuk kepasrahan. Kita bukan orang yang benar-benar bisa menunaikan janji. Kalaupun ada yang benar-benar bisa menunaikan janji, itu adalah Tuhan. Maka ditegaskan di akhir ayat seperti tadi saya bilang, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya apa? Allah la yukhliful mi'ad, itu nggak akan mengingkari janjinya. Ya nggak bakal lah. Allah yang punya waktu, Allah yang punya kuasa, pasti bisa. Kalau kita nggak bisa, bahkan Rasulullah sekalipun ditegur, kenapa kalau Allah nggak tulen wahyu ketika itu? Bagaimana? Kan gitu. Nah, itu pelajaran yang juga bisa diambil dari ayat tadi, Pak. Kalau misalnya, itu pelajaran yang tadi dari ayat tadi itu. Kalau misalnya ada orang meminta atau berharap sesuatu kepada kita, tapi mintanya dengan cara yang salah, maka trik yang Allah kasih kepada kita, kasih dulu apa yang dia pengen. Kalau memang salah baru ditegur. Seperti Rasulullah kan begitu. Apa berharap wahyu turun besok, dikasih dulu sama Allah. Wahyu mengenai Ashabul Kahfi telah dikasih baru ditegur. Jangan apa ditegur dulu, dimaki-maki dulu baru dikasih. Artinya apa? Senangin dulu hati orang. Ketika dia udah senang, kalau memang ada salah dari cara dia meminta, dari cara dia kita tegur dulu, besok-besok dia begini, kita begini. Entah itu mungkin ke saudara, entah itu ke anak, kan begitu. Kalau misalnya dirasa anak kita nih minta sesuatu dengan cara yang salah, kita dengerin dulu, kita kasih dulu. Ketika udah kasih baru udah tegur tuh anak, tong, lu besok kalau minta sama bapak jangan begini caranya. Nih bapak aja begini ya. Oh iya. Tapi itu enak tuh anak-anak udah dapat itu udah kondisi senang, dinasihatin, pasti bisa nerima. Dan ini merupakan teknik istilahnya parenting yang Allah ajarkan kepada kita, yang daripada ayat yang mengenai hal ini gitu. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum, sesungguhnya orang-orang kafir, lan tughniya anhum amwalahum wala auladahum, enggak akan berguna anhum dari mereka itu apa? Amwalahum, yaitu harta-harta mereka, wala auladuhum, anak-anak mereka, minallahi syai', dari apa? Daripada Allah sesuatu, faulaika hum waqudun nar, dan itu apa? Dan mereka akan disiksa di neraka. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, jadi dulu, Pak, orang-orang kafir Quraisy itu pernah berpikir seperti ini. Jadi dia itu berpikir bahwa kalau Allah nih udah ngasih dia kenikmatan dunia, Allah udah ngasih dia anak-anak, pasti Allah bakal memberikan sesuatu yang lebih lagi nanti di akhirat. Padahal apa?
Padahal nggak begitu, nggak ada jaminan untuk itu. Jadi mereka sering membangga-banggakan, padahal nanti di hari kiamat itu, Pak, nggak ada lagi yang manfaatnya namanya harta, nggak ada lagi yang manfaat namanya anak. Kalau misalnya sekarang di dunia namanya harta, itu pasti bermanfaat. Kita pengen ini ada duit, urusan beres. Pengen ini dan itu yang timbul, urusan beres. Begitu juga misalnya kita lagi susah, ya kan? Nah, kita lagi sakit payah, ada anak kan manfaat. Tong anterin apa bapak berobat misalnya, kan masih manfaat. Tapi kalau nanti ketika di akhirat itu nggak akan ada lagi manfaatnya. Kenapa, Pak? Semua orang itu udah nafsi, anak udah mikirin nasibnya, orang tua udah mikirin nasibnya. Nah, istilahnya terputus yang namanya nasab, udah mikir masing-masing. Nggak peduli orang tua susah, nggak peduli anak susah, sama-sama semuanya nyelamatin diri. Kenapa, Pak? Karena semuanya sama-sama khawatir takut pada masuk neraka. Udah nggak mikir apa, nggak mikir kanan kiri, nggak ada mikir anak itu orang tua, nggak ada itu di akhirat nanti. Maka apa? Semua itu nggak akan ada manfaatnya. Begitu juga amwalahum, harta, nggak akan ada manfaatnya. Duit juga ada harta. Kenapa? Karena yang namanya surga juga nggak bisa dibeli, nggak bisa diperjualbelikan. Malaikat mau coba-coba malaikat nggak punya nafsu, kan gitu. Mau coba ke Allah, Allah lebih kaya dari kita, kan begitu. Makanya apa? Udah nggak ada guna lagi yang namanya anak, udah nggak ada guna lagi yang namanya harta, Pak, kan begitu. Cuma di kehidupan dunia ini kan Pak ya, yang namanya kita kalau kata secara kita ini memiliki perbedaan yang sama, perbedaan cara pandang memandang kebahagiaan. Sekali lagi, Pak, di dalam tafsir ini saya selalu menegaskan bahwa setiap kita ini, Pak, memiliki perbedaan pandangan tentang kebahagiaan, dan setiap kita juga akan mengejar kebahagiaan itu. Ada orang yang memandang bahwa kebahagiaan itu pada harta yang banyak, maka dia akan mengejar harta itu mati-matian. Ada orang yang memandang bahwa kebahagiaan itu adalah pada kebahagiaan nanti di akhirat, maka dia juga akan mengejar kebahagiaan akhirat itu mati-matian. Tinggal tergantung kita mau melihat diri kita ini di posisi mana, Pak. Kalau misalnya kita termasuk orang yang memandang kebahagiaan itu pada harta yang banyak, maka kita cenderung mementingkan yang namanya apa? Kebahagiaan dunia. Kadang-kadang menyampingkan kebutuhan akhirat. Misal waktunya sholat, kita kagak sholat, tanggungnya lagi sibuk. Waktunya ngaji, kita kesampingan ngaji, tanggungnya urusan bisnis belum kelar. Nah, itu cuma tergantung. Kalau misalnya cara pandang kita terhadap kebahagiaan itu adalah akhirat, mati-matian kita akan memandang itu, akan mengejar itu. Tapi kalau misalnya kita pandang bahwa kebahagiaan bagi kita adalah dunia dan segala isinya, maka mati-matian juga kalau kita mengejar akan hal itu. Tapi kalau misalnya kebahagiaan bagi kita adalah dunia, harta, anak, Allah tegaskan di ayat ini, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwalahum wala auladahum minallahi syai'an. Enggak ada itu semua yang namanya anak, yang namanya harta nanti ketika di akhirat. Makanya alangkah sayang ketika di kehidupan kita enggak lama, sementara. Bahkan setiap kita sudah menghabiskan banyak waktu. Taruh umur daripada umat Nabi Muhammad 60 tahun. Dan jadi pertanyaan udah berapa tahun waktu yang kita habiskan dari umur 60 tahun tadi. Ada yang separuh umur, ada yang mungkin udah lebih dari 60 tahun, dia dapat lebih jatah umur, kan begitu. Artinya tinggal beberapa tahun lagi. Maka nggak ada istilah kata terlambat. Walaupun di sisa umur kita yang istilahnya nggak banyak. Tapi kalau misalnya kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk apa? Memperbaiki diri, perbaiki dari sekarang. Karena yang namanya sekali lagi bayar rahmat Allah, saya ulang, rahmat Allah itu adalah pemberian Allah, bukan daripada seberapa besar kita punya amal. Buktinya ada pelacur yang dia bisa masuk surga oleh sebab apa? Oleh sebab dia cuma menolongin anjing yang kehausan. Kalau misalnya mau hitung-hitungan amal, udah nggak ada pantas-pantas satu jablay dapat apa? Dapat surga. Tapi oleh karena apa? Oleh karena rahmat Allah, karena dia sayang sama itu anjing, maka apa? Itu mengundang rahmat Allah, sehingga apa? Wanita pelacur tadi bisa masuk surga. Artinya apa? Walaupun sisa usia kita nggak banyak, sedikit,
Tapi kalau misalnya kita bersungguh-sungguh berharap sama Allah, mencari ridho Allah, enggak ada penutup kemungkinan juga Pak kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Cuman jangan menuntut, yaitu dengan cara apa? Meminta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin itu saja, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Pada beliau saya persilakan. Ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa ayat yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Ustaz ini berdasarkan tafsir dari Syekh Sa'rawi Muta'ali. Tadi yang pertama, catatan kita bahwa dalam Al-Quran itu ada dua macam ayat. Yang pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasabih. Jadi ayat muhkamat itu ayat yang jelas perintahnya, jelas untuk diamalkan. Kalau ayat mutasabih itu ayat yang samar. Nah di situ kita nggak mesti maksa menggali apa maksud ayat itu, karena itu udah mutasabih, jadi samar. Kita bukan ulama kan gitu. Kita hanya diperintah untuk mengimani saja. Makanya kalau dalam ayat mutasabih itu, kalau kata Imam Syafi'i, su'aluhu bid'atun. Jadi ketika kita bertanya tentang ayat mutasabih seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, ketika kita bertanya, nah itu hukumnya apa? Bid'ah. Jadi nggak mesti dipertanyakan. Karena apa? Karena kaifuhu majhulun. Jadi bagaimananya itu tersembunyi, nggak kelihatan. Makanya tidak boleh dipertanyakan. Cuman imanuhu wajibun. Tapi kita mengimani ayat tersebut adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ayat tadi selanjutnya, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang sangat penting yang harus menjadi bukan sekedar bacaan, Pak. Tapi doa ini harus menjadi karakter buat kita. Jadi kenapa saya katakan menjadi karakter? Karena doa itu kan bukan sekedar ungkapan, bukan sekedar ucapan permintaan. Tapi doa itu harus menjadi karakter jiwa kita, keadaan jiwa kita. Doa itu menggambarkan begitulah keadaan kita dengan hubungan kita dengan Allah. Termasuk dalam masalah hidayahan. Makanya di sini kan bunyinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perasaan keimanan kita di situ kita jangan merasa nyaman. Kenapa? Kita harus meyakini kita ini nggak punya kebaikan sedikit pun. Kita ini tidak bisa melakukan kebaikan sedikit pun tanpa ada anugerah. Makanya di situ kan hablun, hablana kan begitu. Jadi anugerahkan kepada kami kan begitu. Makanya doa di sini ini merupakan bunyinya itu Allah mengajarkan kita ini dalam masalah rahmat tadi udah dijelaskan oleh Ustaz Iri, bukan harus menuntut kepada Allah, tapi harus memasrahkan keadaan kita, kebutuhan kita tentang rahmat Allah dalam rangka mendapatkan hidayah untuk kebaikan. Karena apa? Karena Allah itu innaka antal wahhab. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi, yang menganugerahkan segala kebaikan kepada kita. Makanya kalau kita habis ngaji, habis melakukan kebaikan, yang pertama kita meyakini bahwa kebaikan ini yang punya iradah, yang menjadi fa'ilnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa kita yang punya, tapi yakini bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus selalu butuh dengan pemberian itu. Sehingga hati ini harus selalu
Kalau kata orang Sunda itu harus cumantel gitu. Jadi cumantel itu nggak boleh ada renggang sedikit pun dari keyakinan harapan kita kepada Allah bahwa kita ini butuh pertolongan Allah dalam masalah kebaikan. Yang selanjutnya Allah mengajarkan doa, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Sungguhnya Allah itu zat yang akan mengumpulkan kita nanti di hari akhir. Innaka la yukhliful mi'ad, dan sungguhnya Allah itu zat yang tidak akan mengingkari janjinya. Nah, ini rangkaian dari doa yang tadi. Makanya bagusnya setelah kita baca Robbana wa tujib qulubana, kita teruskan doa yang selanjutnya, yaitu Rabbana innaka jami'un nas. Ini kalau dalam orang-orang yang suka nanya tentang masalah penglaris dalam kehidupan, biasanya itu dikasihnya ini ayat doa ini. Saya juga kadang kagak ngerti gitu. Kenapa gitu orang-orang itu ngasihnya baca doa ini sekian ribu sekian ini. Padahal sebenarnya dalam masalah doa itu bukan masalah berapa kali kita baca, sejauh mana doa ini menjadi karakter kehidupan. Karakter kehidupan kita itu harus apa sih? Kita ini harus mempunyai karakter, kita butuh kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa dan Allah yang akan memberikan. Karena kita ini nggak punya apa-apa dan Allah yang memberikan, maka kita harus selalu berharap, selalu butuh, dan selalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya berkaitan dengan janji kepada orang lain. Tadi Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini tidak boleh menganggap sesuatu yang akan terjadi besok itu kita yang melakukan. Karena apa yang kita rencanakan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu tadi Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berjanji kepada siapapun, maka sandarkan janji itu apabila Allah menghendaki. Jadi karena apa? Karena kalau misalnya Allah tidak memberikan, kita tidak bisa apa-apa. Kalau masalah ini Rasulullah aja ditegur, bagaimana dengan kita? Rasulullah aja seperti itu. Dan yang terakhir berkaitan dengan masalah keberadaan orang yang kafir. Jadi orang kafir ini bisa kafir secara secara akidah, bisa kafir secara nikmat. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innalladzina kafaru lan tugniya anhum amwaluhum wa auladuhum minallahi syai'an. Jadi buat orang yang tidak beriman kepada Allah, ini buat orang yang tidak beriman Pak ya. Jadi yang namanya harta anak itu lantugnia. Jadi lantugnia itu apa ya? Tidak akan menjadikan mereka itu kaya. Jadi tugnia itu cukup. Jadi tidak akan menjadikan mereka itu cukup, baik di dunia atau di akhirat. Kalau di akhirat itu udah jelas Pak. Makanya di sini kalimatnya lan. Kalau kata orang ngaji nahu, lan itu kan udah sama sekali manfaatnya itu udah tidak ada sama sekali. Itu di akhirat. Di dunia pun sama. Ketika kita atau seseorang itu kufur, tidak mengakui bahwa ini anugerah dari Allah, bahwa ini rahmat dari Allah. Kita ini dikasih kekayaan misalnya oleh Allah, dia itu kufur, tidak merasa bahwa ini rahmat Allah. Kita punya anak, tidak merasa bahwa ini anak ini rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini semua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lan tugni anhum. Jadi tidak akan menjadikan mereka itu cukup dengan itu semua. Oleh sebab itu yang akan menjadikan cukup dalam kehidupan modalnya itu adalah iman. Kenapa?
iman ini akan mencukupi kehidupan kita, menjadikan kita ini perasaan cukup dengan iman, karena ya Allah yang menjadi sandaran kita. Sementara harta, kemudian anak, itu kan kalau misalnya Allah berikan, tapi kalau Allah nggak berikan ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya Allah itu sendiri yang memberikan, yang membersamai kita, maka dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, kita akan merasa cukup dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan ini, ketika kita mempunyai keinginan atau kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita harus senang ketika doa dan harapan kita ini tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuainya dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini Pak, ini efeknya ya, kalau doa kita selalu dikabul oleh Allah, keinginan kita, harapan kita selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan kita, maka kita itu akan terbiasa senang dengan pemberian Allah. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Kita itu bukan senang dengan pemberiannya, tapi kita senang itu dengan Allahnya. Misal begini, kita senang sama orang karena orang itu selalu ngasih sama kita, ngasih duit, ngasih ini, kan senang karena pemberiannya. Ketika pemberian itu hilang, maka kita akan hilang senang sama orang tersebut. Tapi kalau kita senang dengan orangnya, diberi atau tidak diberi, maka kita akan selalu senang. Maka itulah isyarat-isyarat yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Kita jangan merasa kecil hati ketika harapan dan keinginan kita terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena ada yang lebih baik dari apa yang kita inginkan dan harapkan, yaitu apa? Irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kehendak Allah yang diberikan kepada orang beriman pasti akan berbuah kebahagiaan. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai manusia, kita tadi sudah dikasih tahu oleh Ustaz Iril, kita itu akan memandang berbeda-beda dalam kebahagiaan ini. Jadi ada orang yang menganggap kebahagiaan ini kalau duit kita banyak, kalau usaha kita banyak. Ada yang menganggap kebahagiaan itu kalau kita diparing ibadah, kan ya macam-macam. Oleh sebab itu kan kalau orang Jawa itu ada bahasa apa ya? Kalau dalam kaidah orang Jawa itu ada fase kehidupan. Jadi orang Jawa itu telaten banget Pak. Dari mulai fase bagaimana kita di alam ruh, kemudian setelah lahir mengenal kehidupan, setelah mengenal kehidupan beranjak dewasa, kemudian mulai mencari jati diri. Setelah mencari jati diri, bagaimana kita berusaha menguatkan diri. Setelah menguatkan diri, ada fase di mana kita harus menikmati. Setelah menikmati, ada fase harus memberi. Setelah memberi, ada fase di mana kita harus ujlah menghindari, kan gitu. Kemudian ada fase di mana kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, yang paling tepat buat kita ini memahami posisi di mana diri kita saat ini. Jadi kalau kayak saya, kayak bapak-bapak mungkin kan umur kita ini udah di atas 40. Kalau umur 40 itu kan ya fasenya udah harus banyak ngelihatnya itu jauh gitu. Jadi ngelihat jauh itu melihat ke akhirat sana. Jangan sampai kita ini udah masuk di fase yang udah maghrib, kita masih merasa masih waktu johor, kan gitu. Masalah kalau begitu. Takutnya nanti begitu maghrib kita repot, udah nggak keburu mandi, udah nggak keburu bersih-bersih, sementara udah ngantuk, udah yang lain-lain. Oleh sebab itu pahami betul keadaan diri kita. Namun yang harus menjadi catatan Pak, di fase manapun kita berada, kita mempersiapkan kehidupan ini sejauh ini konteksnya sesuai dengan petunjuk dan
arahan dalam agama kita, maka kapanpun kita kembali kepada Allah, maka insya Allah kita bakal kembali kepada Allah dalam kebaikan. Karena hakikatnya dalam kehidupan ini bukan sholat saja yang dianggap ibadah, tapi semua perbuatan kita intinya adalah ibadah ketika kita menjalankannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah, taufik, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah yang saat ini kita dapatkan, kita diparing untuk bisa berkumpul dalam pengajian. Allah melanjutkan taufik dan hidayah ini, kita diberikan paham setelah ngaji ini. Setelah diberikan paham, kita diberikan kekuatan untuk menjalankan semua perintah-perintah agama dalam kehidupan ini. Ditilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innaka la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.